Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita akan memulainya dari kitab berbahasa Arab, kemudian akan dilanjutkan ke kitab terjemahannya. Dipersilahkan mencocokkan harokat pada layar yang tertera. Wa amma thubutu kaunil Qur'ani min indillah fahuwa annal Qur'ana kitabun Arabiyyun ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Fahuwa imma ayyakuna minal Arabi wa imma ayyakuna min Muhammadin. Wa imma ayyakuna minallahi ta'ala. Wala yumkinu aykuna min ghairi wahidin min haula'i thalathah li'annahu arabiyyul lughati wal uslub. Mengenai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menentukan dari mana asal Al-Quran, akan kita dapatkan tiga kemungkinan. Pertama, kitab itu adalah karangan orang Arab. Kedua, karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kemungkinan selain dari yang tiga ini. Sebab Al-Quran adalah berciri khas Arab, baik dari segi bahasa maupun gayanya. Amma annahu minal Arabi fabatilun li'annahu tahaddahum ayyatu bimithlih. Qul fa'tu bi ashri suwarim mithlih. Qul fa'tu bi suratim mithlih. Wa qad hawalu ayyatu bimithlihi wa ajizu an dhalik. Fahuwa idhan laisa min kalamihim li'ajazihim anil ityani bimithlihi ma'a tahaddihi lahum wa muhawalatihimul ityana bimithlihi. Wa amma annahu min Muhammadin fabatil li'anna Muhammadan Arabiyyun minal Arab. Wa mahma samal abqariyyu fahuwa minal bashari wa wahidun min mujtama'ihi wa ummatihi. Wa ma damal arabu lam ya'tu bimithlihi fayasduqa ala Muhammadil Arabiyyi annahu la ya'ti bimithlihi fahuwa laysa minhu. Ilawatan ala anna li Muhammadin alaihi salatu wassalamu ahaditha sahihatan wa ukhra ruwiyat an tariqit tawaturil ladzi yastahilu ma'ahu illa sidqu. Wa idza qurina ayyu hadithin
bi ayyati ayatin la yujadu bainahuma tasyabuhun fil uslub wa kana yatlul ayatal munazzalata wa yaqulul haditha fi waqtin wahidin wa bainahuma ikhtilafun fil uslub wa kalamur rajuli mahma hawala ayyunawwi'ahu fa innahu yatashabahu fil uslub li'annahu sadirun minhu wa bima annahu la yujadu ayyu tashabuhin bainal hadithi wal ayati fil uslubi fala yakunul qur'anu kalama Muhammadin mutlaqan lil ikhtilafil wadihis sarihi bainahu wa baina kalami Muhammadin ala annal araba qad id'u anna Muhammadan ya'ti bil qur'ani min hulamin nasraniyin ismuhu Jabr faraddallahu ta'ala alaihim biqawlih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan orang Arab tidak dapat diterima sebab Al-Quran sendiri telah menantang mereka untuk membuat karya yang serupa sebagaimana tertera dalam ayat Quran surat Hud ayat 13. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat yang dapat menyamainya. Kemudian di dalam ayat lain, Quran surat Yunus ayat 38. Katakanlah, kalau benar apa yang kamu katakan, maka cobalah datangkan sebuah surat yang menyerupainya. Orang-orang Arab telah berusaha keras mencobanya, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan berasal dari perkataan mereka. Mereka tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, kendati ada tantangan dari Al-Quran dan mereka telah berusaha menjawab tantangan itu. Kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad SAW juga tidak dapat diterima oleh akal. Sebab Muhammad SAW adalah orang Arab juga. Bagaimanapun jeniusnya, tetap ia sebagai seorang manusia yang menjadi salah satu anggota dari masyarakat atau bangsanya. Selama seluruh bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, maka masuk akal pula apabila Muhammad yang juga termasuk salah seorang dari bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Karena itu jelas bahwa Al-Quran itu bukan karangannya. Terlebih lagi dengan adanya banyak hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang sebagian malah diriwayatkan lewat cara tawatur.
yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Apabila setiap hadis ini dibandingkan dengan ayat manapun dalam Al-Quran, maka tidak akan dijumpai adanya kemiripan dari segi gaya bahasanya. Padahal Nabi Muhammad SAW di samping selalu membacakan setiap ayat-ayat yang diterimanya dalam waktu yang bersamaan juga mengeluarkan hadis. Namun ternyata keduanya tetap berbeda dari segi gaya bahasanya. Bagaimanapun kerasnya usaha seseorang untuk menciptakan berbagai macam gaya bahasa dalam pembicaraannya, tetap saja akan terdapat kemiripan antara gaya yang satu dengan yang lain, karena merupakan bagian dari ciri khasnya dalam berbicara. Karena tidak ada kemiripan antara gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis, berarti Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari keduanya terdapat perbedaan yang tegas dan jelas. Itulah sebabnya tidak seorang pun dari bangsa Arab, orang-orang yang paling tahu gaya dan sastra bahasa Arab, pernah menuduh bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad SAW atau mirip dengan gaya bicaranya. Satu-satunya tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa Al-Quran itu disadur Muhammad SAW dari seorang pemuda Nasrani yang bernama Jabr. Tuduhan ini telah ditolak keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui mereka berkata bahwasannya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajami atau non-Arab. Sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang jelas. Wa bima annahu thabata annal Qur'ana laisa kalamal Arabi wala kalama Muhammadin fayakuna kalamallahi qat'an wa yakuna mu'jizatan liman atabih wa bima anna Muhammadan huwallazi ata bil Qur'an wa huwa kalamullahi wa syari'atuh wa la ya'ti bi syari'atillahi illal anbiya'u war rusul fayakuna Muhammadun nabiyyan wa rasulan qat'an bid dalilil aqli. Hadza dalilun aqliyun 'alal imani billahi wa bi risalati Muhammadin wa bi annal Qur'ana kalamullah. Apabila telah terbukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan bangsa Arab, bukan pula karangan Muhammad SAW, berarti Al-Quran itu adalah kalamullah yang menjadi mukjizat bagi orang yang membawanya. Dan karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membawa Al-Quran yang merupakan kalamullah dan syariat Allah, serta tidak ada yang membawa syariatnya melainkan para nabi dan rasul, maka berdasarkan dalil akli dapat diyakini secara pasti bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul.
Inilah dalil akli tentang iman kepada Allah, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan kitab Nizamul Islam pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.